Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan video saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jarak titik ke garis ya. Sebelum kita membahas jarak titik ke garis lebih dalam, lebih jauh, saya minta tolong yang belum subscribe channel video saya, channel YouTube saya maksud saya, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu ya, biar untuk semangat saya juga untuk pembuatan video pembelajaran berikutnya melalui YouTube. Kepada yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Oke, kita lanjutkan jarak titik ke garis. Ya, yang pertama adalah ini ada peragaan menunjukkan jarak titik A ke garis G ya. Ini titiknya, ini garisnya ya. Ya, seperti ini. Nah, dikatakan dia jarak titik ke garis itu adalah jika panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus. Nah, di sini ada kuncinya ya. Kita boleh menarik sembarang garis dari titik A ke G, tetapi yang dinamakan jarak itu berarti adalah jarak terdekat yang dia memenuhi wajib tegak lurus terhadap garis tersebut. Nah, jadi kalau kita menarik garis A ke G itu kan banyak sekali ya garis yang bisa kita tarik, tapi yang dimaksud dengan jarak titik A ke garis G itu kita tarik garis di mana ya garis tersebut nanti harus tegak lurus dengan garis G. Ya, sampai sini jelas ya. Kita next. Contoh yang pertama, di sini nanti akan saya paparkan beberapa contoh ya, karena memang sifatnya kalau untuk kita menentukan atau mencari jarak titik ke garis ya pada dimensi 3 ini, kita harus membuat sketsa gambarnya ya, biar mempermudah kita menentukan penyelesaiannya. Nah, yang pertama, contoh 1 ini. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH ya, seperti itu gambarnya, dengan panjang rusuk 5 cm. Oke ya, panjang rusuknya 5, berarti semua rusuknya panjangnya 5 ya. Jarak titik A ke rusuk HG ya, yang ditanya adalah jarak titik A ke rusuk HG. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jarak titik A ke rusuk HG adalah, berarti di sini ya, kalau dibuat sketsa itu jarak titik A di sini ya, atau kita singkat dengan panjang ruas garis, ini namanya panjang ruas garis AH ya. Berarti AH di sini itu nanti tegak lurus dengan HG ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa AH itu adalah diagonal sisi ya. Sisi mana? Sisi ADHE ya. Jadi kalau diagonal sisi otomatis kita sudah tahu ya, kemarin sudah kita pelajari bahwa panjang diagonal sisi adalah sisi akar 2 ya. Berarti kalau sisinya itu A, maka di sini sisinya 5, maka jadi A adalah 5 akar 2. Ya, jadi jarak titik A ke HG ya, HG di sini, HG ini nah, hasilnya adalah 5 akar 2 cm. Nah, contoh 1 ini contoh kategori mudah ya, karena kita setelah membuat ilustrasi jarak titik A ke rusuk HG, kita langsung tahu, oh ini diagonal sisi, pasti jaraknya A akar 2, tinggal A nya berapa gitu ya. Oke, ini sangat gampang. Kita next ke contoh kedua. Diketahui masih sama kubus ABCD EFGH, cuma dengan panjang rusuknya adalah 6 cm. Nah, yang ditanya adalah jarak titik B ke diagonal AG ya. Dibuat dulu berarti diagonal AG-nya dibuat, gitu ya, garis biru ya, diagonal AG. Kemudian jarak B ke AG kita tarik garis. Kita lihat, ingat tadi konsep yang awal, kalau kita menentukan jarak titik ke bidang, berarti kita menarik garis sehingga garis tersebut nanti akan tegak lurus dengan diagonal AG ya. Berarti B kita tarik garis supaya dia tegak lurus. Nah, di sini udah saya tarik garis yang merah ini, kemudian di sini saya kasih tanda tegak lurus ya.
Nah, ini loh yang akan kita cari. Intinya kan seperti itu. Kita minimal bisa membuat sketsa mana yang kita cari. Kemudian dari sketsa yang ada nanti kita akan tentukan kita mau pakai yang mana gitu. Langkahnya mau menggunakan yang mana ya. Kalau ini kan otomatis bukan lagi diagonal sisi kan ya, tidak seperti contoh satu tadi ya. Oke, kita langsung aja pembahasan. Jarak B ke AG ya, kita misalkan itu titik potong di AG itu adalah P, maka kita nyari BP. Oke, maka di sini karena jarak berarti BP tadi tegak lurus dengan AG ya. Ya, BP tegak lurus dengan AG ya. Merah ini tegak lurus dengan biru ya. Kemudian diagonal sisi BG ya. Kenapa kita perlu diagonal sisi BG? Ya karena memang tujuan kita mau menentukan BP ya. Kita buat sketsa yang sudah diketahui. BG kan jelas kita bisa mencari ya. Diagonal sisi berarti 6 akar 2 ya. Oke. Sedangkan diagonal ruang, kemarin diagonal ruang juga kita sudah mempelajari bahwa diagonal ruang adalah A akar 3 ya. Maka di sini langsung saja AG adalah 6 akar 3 ya. Oke, pertama sekarang selanjutnya adalah lihat segitiga ABG. Oke. ABG ya, ini ya. ABG, oke. Saya crop di sini jadi ABG. Di sini titik P, sedangkan ABG itu adalah segitiga siku ya. Nah, selanjutnya panjang BP berapa kan begitu sesuai pertanyaan tadi. Ya. Lihat segitiga ABG bahwa sin A. Nah, di sini kita ternyata menggunakan apa? Aturan sinus ya. Sin A adalah berapa? Sin kan demir. Sin depan bermiring kan? Ya. Sin itu adalah BG per AG kan? Ya. Sedangkan kita tahu BG per AG itu nanti akan sama dengan BP per AB ya, sama saja ya. Ya, kenapa kita perlu BP per AG? Ya karena nanti untuk bantuan perbandingan di sini, oke? Ya, ternyata BG kan kita tinggal substitusikan saja. BG-nya adalah 6 akar 2 per AG-nya adalah 6 akar 3. BP berapa? Ya, yang akan kita cari. Kita tulis dulu aja BP. AB-nya berapa? 6. Ya, kalau sudah sampai sini udah jelas ya. Tinggal kita cari penyelesaian BP, bisa kita sederhanakan atau bisa kita kalikan 6 akar 2 kali 6 dibagi dengan 6 akar 3 ya. Oke, kita sederhanakan saja, yang penting nanti hasilnya ketemu. Ingat kalau penyebut masih bentuk akar berarti dia belum bentuk rasional, harus wajib kita rasionalkan terlebih dahulu, kita kalikan dengan sekawannya ya, sehingga menghasilkan hasil akhirnya adalah BP adalah 2 akar 6 ya. Jadi jarak B ke AG tadi yaitu BP itu adalah 2 akar 6 cm ya. Oke, di contoh 2 ini terlihat bahwa kita bisa menentukan jarak titik ke garis ya, itu dengan bantuan perbandingan trigonometri ya. Padahal ini adalah materi kelas 10 ya. Ya, sinus itu kan materi kelas 10 ya. Jadi memang matematika itu ilmu yang berkesinambungan. Jadi tidak bisa kita pecah-pecahkan kemudian yang sudah kita pelajari kita lupakan, itu tidak bisa ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari pasti di materi-materi atau KD berikutnya itu nanti akan berkesinambungan. Jadi jangan apa yang sudah kita pelajari jangan sampai kita lupakan atau nanti kita ingat-ingat kembali ya, karena namanya juga banyak yang harus kalian pelajari, jadi sangat wajar juga kalau kalian lupa. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Diketahui TABCD adalah 5 sebelaturan, panjang rusuk alas adalah 12 cm, dan panjang rusuk tegak adalah 12 akar 2 cm. Yang ditanya adalah jarak A ke TC ya. Oke, ke rusuk tegaknya ya berarti ya.
Oke, kita buat ilustrasinya, pembahasannya di sini. Jarak A ke TC, oke ya. Kita lihat itu garis birunya. Jarak A ke TC itu adalah sama dengan AP ya. Selanjutnya, sedangkan kita tahu bahwa AC adalah diagonal persegi ya. Berarti dia 12 akar 2 ya. Ya. Selanjutnya bahwa AP itu sama dengan AC kuadrat ya, karena itu kan kita konsepnya segitiga siku-siku. Jadi AP itu adalah sama dengan sisi miring kuadrat ya, akar dari sisi miring kuadrat berarti AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Ya, ini kan tengah-tengahnya ya. Jadi PC karena tadi ini beraturan. Jadi makanya di sini juga tengah-tengah. P ini tengah-tengah adalah CT. Jadi di sini PC itu 6 akar 2, PT itu 6 akar 2. Itu berasal dari mana? Karena ini panjang rusuk tegaknya itu adalah 12 akar 2. Jadi dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Oke, kita substitusikan. Jadi akar dari 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat. Udah, tinggal kita hitung aja. Ya, tinggal bagaimana teknik mau hitungnya. Ya, kalau saya seperti ini, maka akan diperoleh 6 akar 6. Ya. Jadi jarak A ke TC itu adalah 6 akar 6 cm. Ya. Contoh ketiga sudah lebih bervariasi lagi ya. Jadi memang materi jarak titik ke garis itu sangat banyak ya. Artinya penerapannya sangat banyak, mau mengukur jarak titik ke garis mana gitu ya. Oke, sepertinya masih ada satu contoh soal lagi. Ya, sebelum masuk ke contoh 4, bagi yang belum subscribe, boleh minta tolong di subscribe ya. Kan subscribe itu juga gratis. Nanti kalau ada pembahasan-pembahasan berikutnya juga langsung akan muncul di YouTube kalian ya. Masih sama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 6 cm dan titik P pada pertengahan FG ya. Titik P itu adalah nanti pada pertengahan FG ya. Jarak titik A ke garis DP adalah jarak titik A ke garis DP ya. DP nya dibuat dulu berarti ya, baru menentukan jarak titik A ke garis DP. Kayak pembahasannya ini ya. Jarak titik A ke garis DP. Nah, di sini saya potong ya. DP ya, DP-nya di sini. Kita iris ADGH. Bukan ADGH, sorry. ADGF maksud saya. Ya, ADGF ya, kita potong jadi sini. Baru di sini DP-nya di sini ya, karena P itu tadi adalah terletak di antara atau di tengah-tengah dari F dan G. Sedangkan DG adalah 6 akar 2. Kenapa DG itu 6 akar 2? Ya, DG itu adalah diagonal sisi. Nah, sekarang kita nyari jarak A ke titik DB, maka kita buat titik Q misalnya. Jadi kita tujuannya di sini sudah lebih spesifik, mau mencari panjang AQ ya. Ya, di situ kan segitiganya siku-siku ya. Oke, bisa dipahami ya. DP itu sama dengan dari akar ini DP tadi DP ya. Itu adalah akar dari DG kuadrat ditambah GB kuadrat. Kemarin ya, ini sisi miringnya ya. Kan G ini di sini G itu siku-siku ya. Maka sama dengan akar dari 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 9 ya. Oke, next. Ini masih tadi DP ketemu 9. Sekarang lihat, perhatikan luas segitiga ADP. ADP. Kita bisa mati ADP ini segitiga sama apa? Sama kaki atau sama sisi?
Oke, kita langsung aja bahwa di sini kan diketahui alasnya ya. Ya, setengah dari DP kali aki. Oke, setengah kali DP kali aki ya. Kita ini misalnya alas, ini kalikan tinggi. Atau sama dengan setengah DA kali PR ya. Sama saja ya. Kita tinggal substitusikan apa yang diketahui. Oke, setengahnya bisa kita kalikan 2 semua ya. Semua ruas kalikan 2, otomatis setengahnya berubah jadi 1. DP diketahui, DP tadi adalah 9, sudah kita cari. Aki tetap Aki. DA adalah 6. PR adalah 6 akar 2. Ya, di sini tinggal nanti bisa kita pindahkan ruas yang 9 ya. Atau kita bagi dulu boleh ya. Jadi ketemu adalah Aki adalah 4 akar 2. Nah, jadi jarak A ke DP tadi adalah Aki itu sama dengan 4 akar 2. Ya, memang contoh atau aplikasi dari jarak titik ke garis itu sangat banyak ya. Ini saya sampaikan hanya beberapa contoh saja, biar nanti videonya juga tidak terlalu panjang. Nah, nanti selebihnya bisa latihan mandiri dari contoh dari latihan-latihan soal nanti akan saya berikan di tugas ya. Oke. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Bisa juga komentar ya untuk masukan video saya bagaimana, atau masih ada kekurangan, atau kalian pengen maunya yang seperti apa videonya, bisa kalian kalian bisa lewat komentar ya. Nanti insya Allah saya akan perbaiki ataupun saya buatkan video yang sesuai yang kalian harapkan. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.